Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang ada di belakang, pertama sekali mari kita memanjatkan puji dan syukur ke Allah Rabbul Alamin, oleh karena dengan rahmat, taufik serta inayahnya juga, sehingga pada subuh kali ini kita masih sehat-sehat walafiat, juga pakai sehat untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, apalagi mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat jamaah subuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini subuh ni rek makan seri arakan tengah sih dalam rangka gas berjamaah, gerakan ahad subuh berjamaah yang dipelopori oleh pimpinan Jamaah Muhammadiyah Kecamatan Menteng. Di mana seperti biasa setelah melaksanakan salat jamaah subuh dilanjutkan dengan tausiah singkat, ya, yang biasa dibawakan oleh Bapak Haji Saiful Arif, tapi beliau masih berhalangan, masih ada di Makassar. Biasa juga dibawakan oleh Al-Ustaz Muhtar Taneteh, namun beliau juga berhalangan. Dan ini langsung saya bawakan sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Menteng. Biasanya ada protokol, tapi ini sekretaris juga tidak ada, saya lihat ini. Karena tidak ada Pak Sekretaris, maka saya langsung saja naik sekaligus sebagai protokol dan pemberi tausiah singkat. Setelah ada tausiah, maka akan dilaksanakan pemberian infak spontanitas dari jamaah. Biasanya 3 orang. Jadi ada amplop, ada beras 1 karung setiap orang. Itu adalah infak atau sedekah spontanitas dari jamaah gas. Akan diberikan kepada siapa yang ditunjuk oleh pengurus masjid. Kalau bisa langsung menerima. Kalau tidak bisa diwakili oleh pengurus. Nanti pengurus yang langsung diberikan kepada siapa yang paling berhak menerima. Nah itu. Jadi setiap masjid yang kita datangi begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada subuh ini saya membawakan tadi dalam surah dalam Al-Quran, pas surah Al-Baqarah ayat 43, yang sangat lumrah. Aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat ini adalah dasar pelaksanaan salat berjamaah. Juga berzakat. Ya. Dalam salat berjamaah menurut Dr. Muhammad Arif LC,
bahwa rata-rata kekurangan kita dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid, fenomena yang terjadi bahwa rata-rata di makmum ini ki sempat rakin data lah imam. Kuperhatikan sempat deh. Padahal itu kita makmum bergerak pada saat selesai kegiatan iman. Jadi misalnya waladallin mimpi amingan di imamnya patar ki amin det. Ataukah pada saat dia bangun nanti dia pas berdiri baru kita bangun dari sujud. Begitu itu. Gelek kule misalnya imamnya paulo diterima mungkin ataukah sami Allah sami Allah liman hamidah lari film baik imamnya sujud. Itu kekurangan kita. Bahkan Dr. Muhammad Arif mengatakan bahwa itu adalah merupakan kesalahan. Dia keras. Saya mengatakan itu kekurangan kita. Dan itu mau kita perbaiki. Lari pakai bajikin ya. Nak masih kulalan dari Tabang Baru. Amparet tontama berjamaah marsai. Pak Alham saja baru-baru waktu bulan puasa masuk safari setengah mati karena dia buru-buru selalu nyosor. Nanti rakaat keempat baru bisa menyesuaikan. Karena di dalam itu nanti baru bergerak orang. Jadi Allahu Akbar. Jadi dari sujud misalnya berdiri, nanti baru bergerak. Jadi rah jika nama sujud, ya langsung mulai lari kalian. Saleh Marsai, seorang ustaz ini. Yang kedua di Masjid PGRI itu saya sudah sosialisasikan juga di sana. Jadi kegiatan makmum itu nanti pada saat jadi Allahu Akbar pada bar pian pakai kieu. Sami Allahu liman hamidah odan je pam pakai kieu. Sami Allahu liman hamidah. Apalagi tu mainan jerboko. Nu gele la janjang emang. Gele sel aku sikurai panak kieu ki. Jadi Allahu Akbar. Cuma terkadang Pak Imam ini Pak Imam sampai baji dari sujud ke bangun sujud gila tasal biasa kan salam Allahu Akbar setengah mati kira tajang jadi nak ke mana lalang ini pasal renjong jo imam begitu biasa kulapin dari biasa gele tasal jo dangong Allah padahal sebenarnya tidak boleh. Hanya kalau saya itu imam hanya membedakan antara takbir biasa dengan bangun sujud sedikit sekali. Jangan sampai salah pengertian yang boleh nunjuk makmum ini. Jadi ada perbedaan sedikit antara yang biasa dengan pada saat bangun sujud. Karena biasa pakai beda. Kajiru itu ada makmum ini. Anggurak ini biasanya atau bangun sujud. Nah, at-tahiyat pagala. Bila kular pakai salam bahangin yo Allah Akbar marno bagina tenek. Karena panjor ya nuri praktekkan nyebar ini salam mah kita dan rakonnya sujud. Tapi ditabang pokoknya kami dari dia tatanya usahanya main punya pakambau naik. Bagus kelihatan, tertib itu jamaah. Gila kis tidak tak datang. Nah itu.
Jadi yang cuma memang susah prakteknya. Tak selalu punya perikulah. Lama sekali baru kita bisa praktekkan itu. Karena terkadang jamaah itu ampadit terkebesar selajar nak lulus sempara lari data lah imam padahal mungkin lagi. Nah itu. Ini merupakan juga kekurangan dari kita. Kemudian selanjutnya banyak sekali hal-hal masalah salat berjamaah itu. Misalnya kapan kita membaca Al-Fatihah? Ini sebenarnya khilafiyah. Banyak pertentangan pendapat. Tapi kalau kami di Muhammadiyah, di HPT itu himpunan tarjih, saya sudah kaji itu cari, kita membaca Al-Fatihah itu pada saat imam membaca Al-Fatihah, tapi jangan didahului. Jadi misalnya mulai membaca Fatihah imam injil, kita ta'awuz dulu. Jadi membaca ini misalnya Fatihah imam, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelemian dalam timang. Nah, pada saat imam membaca surah, kita diam. Itu tarjih. Tarjih Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu, kalau dikatakan tidak bermazhab, juga bermazhab. Karena kita mengikuti 4 mazhab. Namun kita ada yang disebut dengan tarjih Muhammadiyah. Di tarjih itu kita cari yang terkuat, dalil yang terkuat, baik dari mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Jadi dicari yang terkuat, berbojan paling kasih injil, patama itu tarjih. Nah, pokoknya Muhammadiyah. Jangan parita kalau Muhammadiyah tidak bermazhab, salah tuh. Karena kita mengikuti 4 mazhab. Karena ada terkadang dari Syafi'i yang tidak bisa dilaksanakan secara full. Kalau Syafi'i itu, misalnya salah satu contoh, bersentuhan dengan istri sedikit saja, batal salat, batal wudhu. Ya, itu. Tapi kalau Hambal tidak. Nanti terjadi al-mastum. Gila juga batal wudhu. Bahkan ada salah satu mazhab yang mengatakan bahwa nanti ada ampadit terkuah repa rakyatnya, nanti ada hasrat. Jarang posisi kita bahine misalnya jabatan ki repati tanyu noda. Empat biasa juga tidak geli batal luta. Begitu. Nah, kemudian kapan misalnya kita anjok jari panjok ki pakon niki bu. Kele kule rikwaja rian ini suruh pokoknya kele. Misalnya kalian tuta rikwaja suruh jari ini. Kemudian di sini juga terjadi pertentangan pendapat. Kapan kita mulai telunjuk? Anjuk juga, pajak juga lontar. Tertaruh lakukan. Ampa himpunan tarjih sanan juga, mereka pokoknya nantang. Gele jekin jok jawaban terkadang gele. Kemudian dimulai sejak at-tahiyatul, karena dianggap bahwa semua tahiyat itu adalah doa. Jadi mulai at-tahiyatul. Tapi tidak menyalahkan juga yang pada saat nanti mengatakan asyhadu alla ilaha illallah.
Karena dia itu menganggap bahwa pada saat itu nanti ringnya pernah dari doa. Tapi kita itu mulai dari awal. Ini kami biasa banyak Allah, tapi tidak menyalahkan juga. Jadi dimulai at-tahiyatul. Nah itu. Jadi ini sedikit saya berikan sebagai bekal, terutama bagi teman-teman jamaahku. Karena dita saja biasa terkadang lomba-lomba. Ya, karena memang pusat rintas segala tersosialisasikan ini. Ya. Jadi mana nanti kir masih apa ki anda ki lomba-lomba itu ciri khas kita. Ya. Begitu. Kemudian seterusnya masalah zakat. Zakat ini adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Terbagi atas dua, zakat harta atau zakat mal dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu diberikan sebagai pembersih dari puasa kita. Mungkin repau-pau ta gautan uram masa, ya. Oke gota anyo pitaranyo nang kasih. Kalau kita mau ke mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, maka dengan natura. Dia rasa 3,5 liter. Tapi kalau kita mau ke Hanafi, boleh dengan uang. Jadi ada satu mazhab yang membolehkan dengan uang, dengan alasan bahwa lebih mudah untuk membagikan dan kebutuhan orang berbeda-beda. Ya, retorek makan rena tapi tidak pakai anak. Retorek pakai anak tapi tidak pajangan. Rupa-rupa tidak pas sapina apa. Nah, namun ada juga yang mengatakan bahwa ini sangatlah salah lah yang diberikan zakat fitrah kemudian ripak motoran. Dia remek motornya zakat fitrah. Misalnya lasari ke 15 sabu sekali dia remek motor atau pali tua. Kang ini alasan sehingga ya kalau uang bisa saja ya anda tomir pali tua bela ampala lasari ke fitrah. Masa lasari ke fitrah langsung dia pali bir tua. Ya aneh, remar pahali berasar, pahali baju, bau, pahali sapi, pahali jangan, ya itu. Karena terkadang biasanya menjungkir mali. Nah, itu. Bagaimana dengan zakat harta? Ini biasa tak kalupak. Biasa nonggan nak mau. Nisabna, misalnya nisab emas, ya kalau di fikih Sulaiman Rasyid itu 93,6. Cuma dasar perhitungannya gelekusik, khawatir apa ya. Tapi yang umum itu adalah 85 gram. Karena nisab emas itu adalah 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Jadi 20 kali 44,25 adalah kena 85 gram. Jadi ampare mau mulai takar 45 gram daripada parasa. Karena biasa mau ringgir, mau pontor, mau rantai apa tidak. Nulak memang perisi. Ya, nah ke pribadi makna setiap tahun kan dari Makassar Desember pasti mikir sembuh. Sehingga mina di tahun lalu kusur rekan saja itu ternyata lah bikar
Pasal zakat nah 2,5% setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Namun menurut ya dari Manjok ya, di sana tidak termasuk bagi perhiasan yang nuri pakai tarusunja. Kamu makna nyuri 5 gram mula pakai tarus warnanya njo panjiko. Indo gelen tamak ya, gelen tamak diwajib yang disimpan. Anu gelen simpan pakai. Misalnya ringgit taruh, bulai ponto taruh, lah mati buah kita pakai. Itu di zakat, dikeluarkan zakatnya. Pasul zakat ya rempang ganakmu. Kemudian ada haulnya 1 tahun. Jadi taruh selama si tahun. Jadi misalnya malik bulan Desember, la rapi pipale bulan Desember nya tili tanggal terpasul zakat karena ada haul. Makanya naknya nunjo zakat profesi bagi PNS itu saya 3 kali sosialisasi bas saya yang selalu gagalkan. Saya itu balik bas kukarya pada dasar agamata berapa kengale. Jadi pada akhirnya biasa saya lakukan Ustaz Ridwan aqimis salat atiullah wa atiur rasulullah wa ulil amri minkum. Laku Turki mau untuk memperintahkan. Ketidak dasarna. Lahir remer bulaing ada haulnya. Ku kanak ke gurungku seminggu lakbu sebenarnya. Seminggu lakbu apalagi kasih tahu. Bagaimana bisa dikeluarkan zakatnya? Laku hari pamer buah-buahan setiap panen kuari apa dasarnya pelsalangnya yang disiram 5%, yang tidak disiram 10%. Kenapa bisa 2,5%? Berapa ngupah? Laku doh geleng pusing. Sosialisasi terakhir ini jadi sekarang sudah dipotong semua guru-guru Pangeran dasar surat Al-An'am ayat 141 Pak Nasir itu. Ini anak-anak, namku tili waktu sapuk kebarlak kalingku ya Ustaz. Keluarkanlah zakat infak tapi jangan berlebih-lebihan. Ini nu salah todo aja. Tapi nurek menginstruksi bupati. Bagi yang tidak mau masukkan surat pernyataan instruksi bupati. Tidak mau lasa. Terpaksa balu alasan itu Ustaz. Padahal sebenarnya kuliah komplain tidak bisa, tidak berlebih-lebihan itu 5% dan 10%. Itu sudah ketentuan masa berlebih-lebihan ini. Masih bisa saya bantah itu. Tapi rek menginstruksi bupati kan tidak mau. Jadi matiullah mesti atiullah atiur Rasulullah ringkup. Sekarang sudah terpotong semua. Ya, guru. Ya. Pak Nasir sana Pak jabatan ternak ke kalau tepulong ngasih. Rata. Karena aku mau guru. Guru itu guru setiap bulan gajinya talum langsak bunga mau dari dasar 5 juta. Bayangkan aja. Talu 5 ngalu mana terima gaji lah bus mendek nama pangandre juga apa? Inyo lepas suruh jakat harus. Talum lagi ni lepas suruh paler pas tengah parase kamasnya nama. Apa mau lelakandra? Nah itu zakat. Jadi tekama kupar kulasirimi ampa binatang na bembe itu 40 sampai 120 ekor. Jadi barang rek bembe takut tuan ulo nugela mereser nanggana 40 anak-anak todo nu tawa todo 10 juga. Kalau sudah cukup 40 pasulu si kayu nu umurna minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Kulle nu 10 tahun nah. Tapi minimal yang 2 tahun.
Tika mampa sapi yang parie berapa itu? 30 sampai 39. Ia gele 40. 30 sampai 39 satu ekor, berumur minimal 2 tahun juga. Karena ia hanya sapinya 40 kajun nami sulirua. Gele teku senyus pokoknya ampa bembes 121 ke atas sampai 2. Ampa sapi 40 ke atas 2 ekor. Nah, kamu ampa joro. Ini jorone biasa kelupai. Ya. Injon-joron juga setiap panen. Tapi ada nisabnya. Si kurang nisabnya sama dengan padi 5.520 kg. Diperkirakanlah harganya 5 juta. Jadi setiap panen asurangan bikin joron nare 5 juta balina pasulu 5%. Tidak disiram, ya betul 5%. Kecuali kan pas sekali dikenyiran joron. Jadi keluarkan 5%. Jangan pare balina 5 juta pasulu 5%. Sekinya biasa kelupa yang nulain jerota. Setiap ngambil kita reta 5 juta, ampaknya jangan 5 juta 6 kira gua anda pasulu. Koni poli nula baluka batu mau tuh ya jerona. Sekira ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tabi di ini ngilelohina sina tapi barakat bermakna barakat. Ya. Jadi di tepar ditarusangi bagi siapa yang berhak menerima. Ya, oke. Ya, limitas nyari saya amplos saya berasa. Iya, talu ta sereal. Talu tahu tuh. Bahine burat Nusantara. Bis kulle bahine kulle, yang penting naik kami nangan.